أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي المقول لا warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajilla'il maqaim, amma ba'd. Hadaratul mukarramin yang kami hormati, segenap pengurus Masjid Baitur Rahim, wabil khusus Ketua DKM Bapak Jamhari, ya, Bapak Haji Jamhari beserta stafnya, bapak-bapak hadirin, semoga malam ini kita semua diberikan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada untaian kata yang pantas kami ucapkan selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, dengan harapan apa yang selalu kita usahakan dan kita upayakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'as salam semoga tercurahkan kearibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai pula kepada seluruh pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya kami mohon maaf apabila saya nanti menyampaikan, menguraikan tentang ayat-ayat Allah ada yang kurang pas, mohon kiranya dimaafkan. Insya Allah malam ini saya akan menyampaikan antara 2 sampai 3 ayat. Yang pertama saya akan menyampaikan surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 10 yang menerangkan tentang permohonan, permintaan orang yang sudah mati. Bapak ini kan belum mati ya Pak ya? Belum tahu berarti. Yang tahu yang sudah mati. Jadi orang yang sudah mati, seluruh manusia itu punya permintaan tanpa terkecuali. Semua apabila manusia dan jin sekaligus, kalau sudah dipanggil oleh Allah alias mati, maka dia minta sedikit waktu untuk dihidupkan kembali. Kenapa? Ya mungkin ada kekurangan dalam dirinya. Maka setiap manusia pasti kurang. Saya bacakan ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu
dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang. Orang-orang itu siapa, Pak? Jangan cuman mengatakan manusia. Yang terpanggil ada manusia, ada juga jin. Jin juga terpanggil karena punya kewajiban kepada Allah. Atau hai manusia dan jin, boleh. Para manusia dan para jin. Amanu, yang masih beriman kepada Allah, yang masih mempunyai kepada Allah. Jadi kalau memang kita masih mengatakan diri kita beriman kepada Allah, maka la tulhikum amwalukum, jangan sampai engkau terlalaikan, terlena, tertipu oleh hartamu. Wala aulatukum, dan jangan pula terlena, terlalaikan oleh anak-anakmu. Atau dibalik artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu. Boleh diartikan seperti itu. Maksudnya seperti apa, Pak? Gini, dalam kehidupan kita ini banyak sekali yang tertipu oleh dunia, terlalaikan oleh dunia. Anak kita bisa melalaikan kita. Melalaikan apa? Yaitu tentang zikir kepada Allah, an dzikrillah. Banyak sekali manusia tergila-gila dengan harta sampai lupa dengan Allah. Contohnya apa? Umpamanya kita ini usaha, kita ini dagang, sudah waktu sholat, kenapa kita sampai lupa sholat? Ya Pak ya, itu lupa kepada Allah. Ada juga orang yang sudah punya harta banyak, rumah bisa lebih dari satu, mobil lebih dari satu, harta yang ditabung berapa, tetapi dia tidak keluarkan zakatnya. Ini juga termasuk terlalaikan oleh dunia. Ada juga yang terlalaikan oleh anak-anaknya. Begitu anaknya disekolahkan tinggi-tinggi, S1, S2, S3, tetapi orang tua ini dengan anaknya sampai lupa zikir kepada Allah. Saya punya contoh, nggak usah jauh-jauh lah, yang kita pahami saja. Mantan Presiden Indonesia Pak Habibie, kenal semua ya Pak ya. Bagaimana penyesalannya beliau ketika mau menjelang kematian. Bayangkan, beliau bisa merancang pesawat, membuat pesawat, hartanya berlimpah ruah, banyak. Nggak kira-kira. Tetapi saat beliau merasakan dirinya sudah dekat ajal kematiannya, beliau merenung, ternyata ilmu yang aku miliki itu nggak ada artinya apa-apa. Nggak ada artinya apa-apa. Kenapa? Ternyata paling utama adalah kita mendekatkan diri kepada Allah, zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sampai beliau merasa menyesal. Kenapa? Di saat beliau sedang sakit parah, maka ditelepon anaknya yang ada di Amerika. Beliau tidak bisa datang karena ada masalah, ada urusan. Kemudian ditelepon pula yang ada di Jerman, tidak bisa pulang juga. Kemudian ditelepon juga yang di Surabaya, tidak bisa pulang juga. Alangkah sedihnya beliau. Seperti ini. Merana beliau merasa bahwa apakah seperti ini
anakku saya sekolahkan, saya didik seperti ini, akhirnya diriku terlunta-lunta, maka beliau menyesal. Itu Pak, karena terabaikan, terlalaikan oleh harta dan anaknya. Saya baca lagi ada seorang ekonom, ya, doktor profesor yang ada di Bandung. Beliau ahli strategi untuk dunia. Dia mengarang buku bagaimana caranya kita bisa meraih dunia yang banyak. Luar biasa. Dia cari, kemudian dia sekolahkan anaknya di Amerika, di Italia, di ini. Gembira dalam saat itu, merasa senang dan bukan main. Tetapi ketika saat istrinya sakit, 1 minggu 3 anak ditelepon untuk datang menengok ibunya ke rumah sakit, 1 pun tidak ada yang datang. Ternyata masing-masing punya alasan tidak bisa pulang. Bayangkan, apakah seperti ini orang tua dikala sedang sakit, ajal mau tiba, ternyata tidak ada satupun anaknya yang dekat kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Menangis beliau, merana beliau, sampai akhirnya buku yang ia tulis dia tarik kembali, dia sobek-sobek. Merasa apa? Menyesal. Ternyata dunia tidak ada apa-apanya. Memang dunia perlu kita cari, tapi jangan tergila-gila oleh dunia. Itu satu. Jadi la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kita terabaikan, terlupakan, tertipu oleh dunia atau anak-anak kita untuk zikir kepada Allah. Jadi anak kita didik dengan agama Islam yang baik dan benar. Kita didik dengan ilmu pengetahuan agama yang cukup. Ibadah kita juga harus cukup. Insya Allah demikian. Itulah harapan kita untuk berjumpa dengan Allah, akan mendapatkan keselamatan. Kemudian perintah Allah selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wa anfiku, dan infakkanlah, mimma razaqnakum, dari apa rezeki yang aku berikan kepadamu, min qabli, dari sebelum ayatia datang, ahada, salah seorang di antara engkau, al mautu, kematian. Kita diperingatkan oleh Allah untuk memperbanyak infak, sedekah, kemudian wakaf dari harta kita sebelum datang kematian. Kenapa? Karena fayaqula rabbi laula akhartani. Kalau kamu sudah mati, kamu akan berkata, Rabbi laula akhartani, duhai Tuhanku, kami mohon kepada engkau, tundalah sedikit saja ajal kematianku. Minta dulu ditunda. Sudah mati, minta ditunda ajal kematiannya. Kira-kira ada orang mati balik lagi ke dunia, Pak? Ada enggak? Enggak ada, Pak, ya. Udah mati, udah enggak ada bisa balik lagi. Penyesalan yang ada. Tujuannya apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas shalihin. Kalau engkau kembalikan aku ke dunia, engkau tunda ajal kematianku ke dunia sebentar saja, maka seluruh hartaku akan aku sedekahkan, akan aku infakkan, agar supaya wa akum minas sholihin, aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Bayangkan, Pak, udah mati baru berpikir pengen jadi orang yang soleh. Apa enggak nyesel, Pak? Lalu kemarin ngapain? Hartamu banyak, dikemanakan, diapakan?
Sekarang sudah mati, kamu pingin kembali ke dunia hanya untuk mau sedekah. Awas, hanya untuk mau infak, hanya untuk mau wakaf. Setelah mati tidak ada gunanya, nggak ada artinya apa-apa. Diingatkan oleh Allah dalam ayat lain, yaitu surat Al-Imran ayat 92. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Coba, lan tanalul birra, tidak akan memperoleh kebaikan hatta tunfiqu, sehingga engkau mau menginfakkan, menyedekahkan mimma tuhibbun, dari hartamu yang kau cintai. Maksudnya seperti apa, Pak? Semua orang hidup pasti mengharapkan kebaikan, pasti mengharapkan doanya terkabul. Iya kan, Pak? Segala sesuatunya minta supaya dimudahkan oleh Allah. Akan tetapi tidak akan dapat, tidak bisa sebelum kita ini bisa menginfakkan harta yang kita cintai. Ini yang sulit, Pak. Maaf nih, saya kayaknya kurang tinggi nih kalau begini nih. Jadi maksudnya begini, Pak, ya. Allah menganjurkan kita, memerintahkan kita, kalau kamu ingin sesuatu, cita-citamu berhasil, tujuanmu terpenuhi, doamu terkabulkan, maka syaratnya kau bisa menginfakkan harta yang kau cintai. Nih, terus yang mana, Pak? Harta yang kita cintai itu yang mana? Yang ada nilainya. Yang ada nilainya. Kalau kecil mungkin nggak begitu cinta kita. Ini contoh, Pak. Kira-kira kalau Bapak datang ke masjid, ke musola, pengajian, sholat Jumat, kemudian ngantongin duit 5.000 atau 10.000, itu Bapak sayang nggak? Sayang ya, Pak? Sayang nggak, Pak? 10.000 atau 5.000? Tentunya enggak, karena itu nilainya kecil. Kecil. Tetapi Bapak datang membawa uang 1 juta, dimasukkan ke dalam kotak. Bapak gimana perasaannya? Gimana kira-kira hatinya? Ikhlas nggak? Masukin kotak 1 juta bleng. Ketika itu sholatnya keingetan nggak sama uang 1 juta? Keingetan ya? Kira-kira pulang lupa nggak sama jalannya? Lupa. Kenapa? Karena kita mencintai harta itu. Itu loh, Pak. Belum bisa kita kan? Kalau sudah bisa luar biasa. Makanya kebanyakan orang itu beramal, berinfak, hanya nilainya kecil, 5.000, 2.000, 10.000. Yang kita tidak ada di hati kita itu untuk mencintai. Tetapi kalau nilainya gede, pasti kita ada rasa sayang, kita cintai. Contohnya lagi, di bulan haji ada perintah kurban. Ya, Pak ya, ada perintah kurban. Kemudian kita punya duit, maju mundur, maju mundur, mundur maju. Kurban apa enggak? Karena kurban bukan 100-200, tapi bisa jutaan. Nah, ini termasuk, kalau kita bisa melakukan itu berarti kita bisa menginfakkan harta yang kita cintai, karena ada nilai besar. Gitu. Kalau cuma 5.000, 10.000 itu recehan, enggak kita cintai,
nilainya kecil. Tapi kalau lari kepada jutaan, itu ada rasa. Karena kita cinta, ada rasa berat, ada rasa sayang, ada rasa tidak ikhlas. Karena ada nilai, itulah yang kita cintai. Sama juga ada orang sudah hartanya ratusan juta, kenapa belum ibadah haji? Karena sayang, kalau dibawa ke sana hartanya akan kurang sekian. Ada lagi orang sudah nabung, udah mengumpulkan harta sampai ratusan juta, kenapa belum zakat? Karena sayang. Itu kalau sudah begitu, maka doa bapak akan tertolak, harapan bapak akan tertunda, cita-cita tidak akan tercapai. Kalau pengen kita tercapai, itu dah tadi. Pamannya kita ini menyekolahkan anak, ya, di perguruan tinggi. Kita keluarkan itu harta yang kita cintai, bener nggak Pak? Kan gede ya, 1 semester sekian juta, bener kan? Nah, itu insya Allah ada manfaatnya. Anak kita bisa dapat titel DRS, sarjana hukum, ya kan? Apalagi karena kita sudah mengeluarkan, maka dapatlah kebaikan lewat anak kita. Selesai dari pendidikan tingkat tinggi, di pondok pun sama seperti itu. Jadi kalau bapak hidup ini mengharapkan apa yang kita cintai harus kita keluarkan, insya Allah dengan demikian itu akan Allah berikan sesuatu yang kita harapkan, yang kita doakan selama ini Allah kasih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah tadi, wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kamu infakkan dari suatu, fa innallaha, maka sungguhnya Allah bihi kepadanya alimun, mengerti. Allah tuh tahu, mengerti semua hati bapak, Allah tahu. Ikhlas tidak ikhlas Allah ngerti, karena ini ciptaan Allah. Nah, itulah tadi. Jadi sekali lagi, orang yang sudah mati itu akan menyesal ketika dia menghadapi pertanyaan malaikat. Dia ingin hidup kembali karena ingin sodakoh, agar jadi orang yang soleh. Kenapa di saat hidup nggak mau sodakoh? Karena sayang dengan hartanya, karena mencintai dengan hartanya. Memang semua manusia pasti butuh harta, tapi diingatkan oleh Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhiratmu sebaik mungkin, sebanyak mungkin, tetapi jangan kau lupakan tentang urusan dunia. Ada bagian dunia juga, tetapi jangan sampai kita berlebihan mencintainya. Itu sangat berbahaya. Kemudian ayat berikutnya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wala yu'akhirallah, dan Allah tidak akan menunda, ya, nafsan seseorang, idza jaa, apabila telah datang, ajaluha, ajalnya. Jadi kalau Allah itu sudah mendatangkan ajalnya, maka tidak akan sedikit pun akan tertunda. Maju gak bisa, mundur gak bisa, apabila sudah tiba saat ajalnya atau datang ajalnya. Maka sekali lagi kita akan mengalami seperti yang atas tadi. Begitu kita menghadapi para malaikat, 2 malaikat itu, maka kita akan menyesal. Ya, saya pernah baca buku kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
beliau itu gemar dengan sedekah sampai mengatakan, wahai kaum muslimin muslimat, jangan lupa sedekah, jangan lupa memberikan infak khususnya kepada orang yang lapar, karena satu suap nasi yang kau berikan kepada orang lain yang sedang kelaparan itu lebih baik daripada engkau membangun masjid 1000 masjid. Bayangkan Pak, ini fatwa Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Saya baca dalam kitabnya. Itu lebih baik daripada kau melakukan sholat sunat 1000 rakaat dengan sedekah itu. Ada orang kelaparan, membutuhkan, ya Pak, membutuhkan. Lalu kita bantu, kita kasih. Itu luar biasa, lebih baik daripada orang itu membangun 1000 masjid. Bayangkan Pak, padahal 1000 masjid tapi berapa miliar Pak, ya Pak ya. Coba, inilah pentingnya sedekah, inilah pentingnya infak. Lebih-lebih kita menolong kepada orang lain. Di saat ini juga ya Allah Pak, musibah di mana-mana, nggak ada henti-hentinya. Mungkin Bapak sudah dengar ya Pak ya, sudah viral, di mana ada seorang habib disia-siakan di sana, diusir dari tempat itu, kurang lebih 40 orang di Semeru. Dia sudah wakafkan itu tanah, tapi diminta kembali oleh anaknya. Sudah diwakafkan untuk majelis, untuk tempat pengajian, tapi ditarik kembali sama anaknya, diusir orang itu, habib itu. Akhirnya begitu meletus, ini kurang 3 hari kemeletusnya, maka orang-orang sekitar itu 40 orang mati semua Pak. Tapi beliau habib masih hidup sampai saat ini dengan izin Allah. Itulah, maka dengan sedekah sekali lagi Allah itu akan menyelamatkan kita urusan dunia maupun akhirat. Selain daripada itu, dengan sedekah insya Allah Allah akan cukupi. Saya sampaikan Pak, saya sampaikan jalannya rezeki itu ada 3. Ini jalannya rezeki, atau pintunya rezeki itu ada 3. Yang pertama, pintunya rezeki itu adalah kita mau berusaha. Usaha apa? Usaha apa saja. Kerja bisa, dagang bisa, jualan bisa, jadi apa saja bisa. Itu pintu rezeki, itu sumbernya rezeki. 1. Ya. Yang kedua, pintunya rezeki, sumbernya rezeki adalah beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah dengan sesungguhnya, maka insya Allah Allah jamin rezekinya cukup, bagaimanapun akan dicukupi oleh Allah. Fa innat tariqata fa asqainahum ma'an ghadaqa. Ayat yang lain mengatakan, barang siapa yang mencari jalanku dalam hidup di dunia ini, mencari jalanku, mencari jalan menuju aku, artinya zikir kepadaku, maka fa'asqainahum, akan aku sirami rezeki itu ma'an ghadaqa, laksana hujan turun dari langit. Bayangkan Pak, kalau kita lihat kadang-kadang orang alim itu nggak kelihatan kerja tapi rezekinya luar biasa. Benar Pak? Kan itu tadi, dekatnya kepada Allah, zikirnya kepada Allah, maka Allah sirami rezeki laksana hujan turun dari langit. Saya kagum, ada seorang ulama yang terkenal. Siapa yang nggak kenal Habib Lutfi? Kenal Pak? Habib Lutfi Pekalongan, tahu Pak ya? Kalau sedekah ada hitungannya nggak Pak? Zakat mal, zakat fitrah saja bisa memberi 1 kecamatan, dikasih beras sekarung semua. Tuh beliau, nggak habis hartanya. Padahal beliau kerja apa? Usaha apa? Allah yang tahu. Luar biasa. Kita sampai bahasanya, ya Allah, kapan kita bisa seperti itu?
Ada seorang ulama nggak sayang dengan hartanya, sekali nolong orang, sekali bantu orang, nggak tanggung-tanggung. Sekali korban berapa sapi? Puluhan sapi. Kita kadang-kadang sapi satu 7 orang, benar Pak? Beliau mah enggak, laksana sahabat. Umar kalau korban 1000 ekor kambing, seperti itu. Nah ini Pak, contoh kita. Habib Lutfi Pekalongan tuh kalau sedekah, kalau infak nggak tanggung-tanggung, sampai berapa puluh ton diberikan semua, tapi nggak kurang, tambah terus. Karena apa? Fa'asqainahum ma'an ghadaqo, akan aku sirami rizikimu laksana hujan turun dari langit. Tuh, termasuk ada juga zikir yang baca sholawat, sholawatus sajarah. Kenal Pak sholawatus sajarah? Saya juga termasuk dapat ijazah itu dari Habib Sagab. Ustaz, amalin ini, insya Allah hidupmu akan istiqomah, rezeki dicukupi oleh Allah. Yaitu jangan lupa setiap hari tidak kurang dari 414 Allah akan sirami rezekimu. Itulah jalan kedua. Ya, jalan kedua adalah beribadah yang baik dan benar, banyak zikir kepada Allah, insya Allah sumbernya banyak. Kemudian sumber ketiga adalah banyaknya mengeluarkan sedekah, maka Allah akan tambah itu rezeki. Ya, ambatat sab'a sanabil. Kau mengeluarkan 1.000 rupiah, Allah akan ganti 700.000 rupiah. Itu dalam ayat ya Pak ya, dalam ayat. Tetapi cara Allah mengganti itu bukan jatuh plok di depan kita lewat apa saja. Paling tidaklah kesehatan tuh rezeki enggak Pak? Rezeki ya Pak ya. Kesehatan tuh rezeki. Kok bisa rezeki? Lah iya, coba kalau kamu sakit 1 minggu saja bisa menghabiskan 100 juta. Bener Pak? Kemarin tetangga saya DPD 10 hari di rumah sakit Bintaro ini, kan nggak jauh Pak. 10 hari habis 100 juta lebih DPD Pak. Loh, ini kan rezeki kan? Tetapi kita nggak dikasih, sakit, nggak kena penyakit, berarti dikasih rezeki luar biasa itu Pak. 100 juta lebih, hampir 110 juta. Itu cuman 10 hari dirawat di rumah sakit nasional itu. Bayangkan Pak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah tahu semua. Andai kata engkau dihidupkan kembali, ya paling begitu saja, pasti lupa sama Allah. Kamu tadi minta, ketika kamu mati minta dihidupkan kembali, mau sedekah, tetapi Allah tahu nggak bakal kamu sedekah kalau sudah dihidupkan kembali, nggak mungkin. Pasti apa yang kamu lakukan dulu ya seperti itu. Allah tahu bima ta'malun, apa yang kamu kerjakan Allah ngerti, Allah tahu. Contohnya gini Pak, maaf nih biar ngerti. Kalau ada orang, ya, ada orang katakan pencuri, oke lah, pencuri motor atau jambret, ya, atau lagi apa. Begitu dia ketangkep, diinterogasi, masuk polsek atau polres, diinterogasi oleh polisi, dia mengatakan apa Pak? Pak, saya kapok, saya nggak akan ulangi lagi. Bener? Bener Pak ya? Nah, kemudian dia dilepas, umpamanya ini dilepaskan, ya udah jangan diulangi lagi ya. Tek, besok lagi jambret lagi nggak Pak? Nyolong lagi nggak kira-kira? Nipu lagi nggak? Nipu. Begitu nyolong lagi, ketangkep lagi, diinterogasi, di penjara 1 tahun, dia mengatakan kapok. Tapi setelah keluar dari penjara, ngulangi lagi nggak Pak? Ngulangi lagi.
Lihat ya Pak ya. Coba kita lihat yang juga jualan obat itu ya, maaf narkoba segala macam itu, berulang-ulang kali sampai ada yang 15 kali masuk penjara, masih dilakukan terus. 1 tahun keluar, ulangi lagi, ketangkep lagi. 3 tahun dia bilang kapok, nggak akan ngulangi lagi. Tapi nyatanya setelah 3 tahun dikeluarkan, dia ulangi lagi. Tuh, begitu keluar ulangi lagi, diinterogasi, digebuk, dipukul, ditembak bahkan kakinya. Masuk penjara 10 tahun. Begitu keluar ulangi lagi. Benar Pak ya? Itu yang dimaksud ayat ini. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Andai kata umurmu tak tunda sedikit saja, kamu nggak bakal akan melakukan sesuai permintaanmu. Kamu akan beramal, kamu akan infak, kamu akan sedekah. Nggak mungkin. Itulah Pak ayat ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan bahwa ayat ini menerangkan tentang kerugian manusia dikala dia itu diberikan rizki oleh Allah yang cukup, tapi sangat sedikit amalnya, sangat sedikit sedekahnya, sangat sedikit infaknya, sehingga dia meninggal dalam keadaan menyesal. Ada yang pernah baca buku para sahabat? Kayak apa? Kayaknya Abu Bakar, Umar, Utsman. 3 sahabat ini kaya. Tapi ketika menjelang kematian minta supaya kematiannya dalam keadaan miskin. Nih Pak, bayangkan Siti Khadijah, seorang istri Rasulullah, kaya raya, cantik kaya raya, Siti Khadijah. Bahkan kekayaannya itu adalah senilai 1/3 dari harta yang ada di Mekah. Luar biasa Pak, 1/3 dari orang kaya yang ada di Mekah. Tapi ketika ajal tiba, beliau ada di pangkuan Rasulullah dengan pakaian tinggal 1, udah nggak punya lagi. Beliau mengatakan, ya Rabbi, Tuhan Tuhan kami, semua harta yang kau titipkan kepadaku sudah aku berikan kepada suamiku untuk berjuang menegakkan agamamu ya Allah. Aku redho, aku ikhlas, dan aku sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali 1 pakaian yang saya pakai ini ya Allah. Tambalan 83 tambalan Pak. Itu Siti Khadijah. Padahal terkenal orang janda yang kaya raya. Ketika meninggal dunia udah nggak punya apa-apa lagi kecuali 1 pakaian yang tambalannya ada 83 tambalan. Hartanya semua dicurahkan Rasulullah untuk berjuang menegakkan agama Islam, membebaskan budak. 10 budak sudah berapa? Kalau 1 budak aja 400.000 real bahasa sekarang. Kalau 10 berapa? Itulah harta semua dari Siti Khadijah. Sampai meninggalnya gak punya apa-apa. Rasulullah merintih, menangis, mengadu, ya Allah, ya Tuhan kami, tidak mungkin aku bisa mempunyai istri lagi seperti Khadijah ini. Gak mungkin ya Allah. Bayangkan, itu Rasulullah mengatakan tidak mungkin aku bisa mempunyai istri seperti Khadijah lagi, gak mungkin. Kenapa? Karena sudah cantik, kaya, ikhlas, sampai meninggal dunia gak punya apa-apa. Bayangkan Pak, itu Siti Khadijah. Kemudian Abu Bakar, kekayaannya juga luar biasa. Sekali kurban berapa? Bisa 100 onta. Tapi menjelang ajal kematiannya, beliau minta juga dalam keadaan miskin.
keadaan miskin, dikabulkan oleh Allah. Utsman, Umar sama. Bahkan sampai saat ini masih ada kenangan sahabat Utsman yang di Madinah. Ada kenangannya. Apa? Sumur Yahudi. Kira-kira kalau ada orang ke sana, ke Madinah, itu kurang lebih 300 meter ke arah barat, kalau saya bilang, itu ada namanya sumur Yahudi. Di mana kejadian waktu itu adalah sedang sulitnya mencari air, maka orang bingung, gak ada air yang dia minum. Lalu ada sumur satu itulah yang keluar air memancar dari 4 penjuru, tidak pernah kering. Sehingga Rasul katakan, wahai sahabatku, siapa yang bisa membeli sumur itu, maka balasannya adalah surga. Siapa yang bisa membeli sumur itu, balasannya adalah surga. Kata Rasul. Utsman nekat, sahabat Utsman langsung datang menuju orang Yahudi itu. Ditawar nggak dikasih, kemudian pulang, besok balik lagi, cari cara. Politiknya seperti apa? Ini sahabat Utsman. Akhirnya diminta, wahai orang Yahudi, kalau nggak boleh saya beli semua, udah separuh. Gimana kok separuh? Sumur dibeli separuh. Bapak ngerti nggak kira-kira? Ini politiknya sahabat Utsman ini. Nggak tahu kan? Sumur dibeli cuma separuh airnya. Yaitu gini Pak caranya. Sabtu, Minggu, Senin saya. Tuh. Selasa, Rabu, Kamis Anda. Jumat libur. Itu air di sumur dibeli. Sabtu, Minggu, Senin saya. Selasa, Rabu, Kamis Anda. Jumat libur. Berapa harganya? Oke, setuju. Begitu setuju, maka dibayarlah oleh sahabat Utsman. Tuh Pak. Kemudian umumkan, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat, apabila Anda mempunyai kekurangan air, silakan datang pada hari Sabtu, Minggu dan Senin. Isnin. Datanglah Pak berbondong-bondong. Gratis. Kalau orang Yahudi tadi beli mahal. Ini gratis. Silahkan, ada yang sehari balik 3 kali, 5 kali. Begitu sampai hari Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, gak ada orang yang datang. Karena semua sudah dipenuhi hari Sabtu, Minggu, Isnin. Coba, ini luar biasanya sodakonya sahabat Utsman. Akhirnya sampai saat ini, karena dia rugi, merasa rugi, gak ada yang beli. Wahai sahabat Utsman, tolong beli semuanya. Dibeli semuanya sama sahabat Utsman. Plus tanah-tanahnya dibeli. Kurang lebih 1000 meter. Kurang lebih ya. Ada yang menafsirkan 3000 meter. Dibeli sahabat Utsman. Sampai saat ini itu diwakafkan, kemudian diatur oleh pemerintah Madinah 1 tahun menghasilkan minimal 200 miliar. Itu sumbangan wakaf dari sahabat Utsman. Kurmanya banyak. Selain daripada sumur itu, kurmanya banyak Pak. Sehingga terjual setiap tahun itu tidak kurang dari 200 miliar. Bayangkan. Ini wakaf sahabat Utsman. Semoga beliau ahlil jannah. Karena segitu gigihnya Rasul mengatakan, siapa yang sanggup, yang bisa membeli sumur itu, sumur Yahudi itu, maka balasannya tidak ada lain kecuali surga. Nekat beliau. Sampai begitu ajal tiba kematiannya, beliau juga dalam keadaan miskin. Jadi semua sahabat ketika meninggal dunia mintanya bukan kaya tapi miskin. Kenapa kau minta miskin? Karena kalau miskin itu sedikit pertanyaan dalam kubur, ketakutan. Kampak satu saja 40 hari ditanya nggak selesai. Bagaimana ada piring, ada mobil, ada ini, ada itu, kapan?
Kayak begitu Pak. Bayangkan, kampak satu, pernah dengar Pak ya? Kampak satu aja ditanya, pisau satu ditanya oleh Mungkar Nakir 40 hari tidak selesai. Bagaimana kalau banyak harta kita? Pertanyaannya, Masya Allah, bertubi-tubi. Kecuali memang harta yang kita sodakohkan. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, satu kali lagi ingat, sedekah itu ada apa? Harta itu ada 3 bagiannya. Tadi cara nyari juga 3 Pak ya, sekarang ada 3. Kalau hartamu yang kamu makan akan jadi kotoran. Kalau hartamu yang kamu sedekahkan, kamu infakkan, kamu amalkan, akan jadi jembatan. Tapi hartamu yang kau tinggalkan akan jadi rebutan. Benar Pak? Tolong dicamkan ya. Saya ulangi lagi. Hartamu yang kau makan akan jadi kotoran. Hartamu yang kau amalkan, kau infakkan, kau sedekahkan akan jadi jembatan menuju surga Allah. Hartamu yang kau tinggalkan akan jadi rebutan. Ini nyata di mata kita ya Pak ya. Semoga kita semua, khususnya yang hadir di masjid ini, diberikan kekuatan oleh Allah bisa menganalisa semua ayat yang kami sampaikan ini, diberikan kesadaran sehingga mulai saat ini kita mulai bisa banyak infak, banyak sedekah, karena itu akan menjadi jembatan untuk menuju Allah agar supaya kita selamat dari neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah berikan manfaat untuk kita semua. Kalau ada benarnya itulah petunjuk dari Allah. Kalau memang ada kesalahan itulah datang dari kebodohan saya sendiri. Maka semoga dengan ayat ini yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an ila aqwamil hikam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.